sampai acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan pada Al-Habib Umar bin Idrus Al-Fikri. Alhamdulillah beliau terhadir di tengah-tengah kita bersama. Beliau ini dari Pemalang, Jawa Timur. Mari kita simak, kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Habib Hasan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa yang pertama kami ucapkan penghormatan kami kepada segenap tokoh alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir di hadapan kita, beserta jajaran takmir Masjid Sepakat dan panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau, akan tetapi tidak menghormati akan tetapi tidak mengurangi rasa penghormatan kami kepada beliau, dan tak lupa juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, baik dari RT ataupun RW, polisi ataupun TNI. Kita doakan mudah-mudahan tokoh agama kita dan tokoh masyarakat kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat beserta nikmat Allah, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menjadi umat baginda Muhammad SAW. Hati kita diketuk oleh Allah, langkah kita diringankan oleh Allah untuk hadir di suatu majelis di malam yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah menjadi hamba yang dimuliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, kita hidup di dunia ini ada dua hal. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Kita wajib menjaga dua tali atau hubungan ini, jangan sampai satu saja terputus. Kalau hablum minanas, insya Allah kita sering sudah melakukannya. Kita menjaga perasaan tetangga, kita tidak berribah tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga, itu semua hablum minanas. Yang akan kita bahas bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah, yaitu hablum minallah.
Disebutkan dalam kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau memberikan ada 3 akhlak yang sebaiknya digunakan oleh hamba ataupun manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bisa melakukan ini, insya Allah mereka termasuk hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ini adalah wasiat Allah kepada salah satu nabinya yang bernama Nabi Uzair. Kita tahu Nabi bukan hanya 25. Disebutkan dalam hadis Nabi dihitung oleh Nabi Muhammad, dalam hadis disebutkan ada 124.000 nabi. Dan Rasul di antara 124.000 ada 313 Rasul yang wajib kita hafal. Kita wajib beriman semua kepada Nabi dan Rasul, tapi yang wajib kita hafal hanya yang 25 Nabi. Timbul pertanyaan, Habib, katanya Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, kenapa yang wajib dihafal hanya 25 Nabi? Ulama menjawab, kita wajib menghafal 25 Nabi karena yang 25 ini secara tegas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semua wajib kita imani, yang wajib kita hafal hanya 25 Nabi. Jadi kalau tidak hafal hukumnya haram. Insya Allah yang hadir sudah hafal semua. Kalau gak hafal kalah dengan anaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Uzair. Ini wasiat seharusnya pantas bagi kita, bukan kepada Nabi Uzair. Yang pertama, Allah berfirman kepada Nabi Uzair, ya Uzair, idza adnabta dzamban fala tanzur ila sigharihi. Kata Allah, wahai Uzair, ketika engkau ingin melakukan maksiat, jangan dipilah, jangan dipilih, ini maksiat kecil, ini maksiat besar, jangan. Fanzur ila manil ladzi adnabta lahu. Kata Allah, kalau engkau manusia mau maksiat, jangan dipilih ini maksiat kecil, ini maksiat besar, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat maksiat. Sesuatu yang kecil, kalau urusannya dengan orang besar, maka sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Contoh gampang, sebuah cubitan. Kita cubit anak kita sampai menangis, kita cubit saudara kita sampai menangis, insya Allah tidak akan masuk penjara, karena cubitan. Yang kita cubit anak kita sendiri. Tapi meskipun ini cubitan perkara kecil, tapi yang kita cubit seorang presiden, insya Allah kena pas pampres masuk penjara. Loh Ustadz, Habib kan cuma cubitan, bukan masalah cubitannya, yang kita cubit siapa. Sama, dosa jangan dipilah ini kecil, ini besar, tapi lihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau mengarang kitab Az-Zawajir, maaf Al-Kabair. Al-Imam Ibn Hajar mengarang kitab Az-Zawajir. Satu kitab beliau membahas ini dosa kecil, ini dosa besar. Tapi ulama sufi mengatakan la indana shaghirah wala kabirah. Kita tidak mengenal ada dosa kecil, ada dosa besar. Setiap apapun perbuatan maksiat yang membuahkan murka Allah, ini perbuatan yang hina di dunia dan di akhirat. Maka dari itu mudah-mudahan kita hamba yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini memang bukan malaikat, kita ini manusia. Mahallul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa itu biasa. Jadi seberapa besar, seberapa banyak dosa kita, jangan putus asa bertobat kepada Allah. Saya kemarin mungkin 2 bulan yang lalu di Malang bertemu dengan teman SD.
bertemu, Masya Allah teman saya sudah pakai anting, tatuan, kemudian sudah kayaknya gak sholat, rambutnya mungkin warnanya sudah kuning kayak sabu. Saya bilang, ini teman saya, engkau namanya Fulan bin Fulan? Iya. Engkau masih ingat kepada saya? Siapa engkau? Saya Umar, temanmu. Oh Masya Allah. Terus teman saya bilang, Umar, saya ini maksiat apa yang gak pernah lakukan? Semuanya sudah saya lakukan, kecuali satu belum, murtadnya belum. Semua, zina sudah, mabuk-mabukan sudah, kemudian judi sudah, main togel apalagi sudah semua. Kata saya, sudah, engkau kalau memang mau tobat silahkan, pintu tobat masih terbuka. Kata teman saya malu kepada Allah. Saya ini sudah banyak dosa, insya Allah gak mungkin Allah mengampuni dosa saya. Ini salah, ini malu yang tidak pada tempatnya. Allah Maha Pengampun. Yang penting kita sudah datang kepada Allah, insya Allah kita akan dibukakan pintu tobat oleh Allah. Saya pernah lihat di YouTube, ini gak ada di kitab, saya lihat di YouTube, Masya Allah, kisah yang ibroh atau nilainya sangat berharga. Saya lihat di YouTube ada satu film, mungkin 3 menit atau 5 menit. Ada seorang di luar negeri Amerika. Di Amerika ada seorang muslim memangkas rambutnya, masuk ke tukang pangkas. Yang mangkas rambut itu non muslim, orang kafir. Yang dipotong rambutnya itu orang muslim. Sudah ketika sedang mangkas rambut orang muslim, tukang potong yang non muslim ini bertanya kepada yang muslim, Pak, engkau agamanya apa? Kata yang dipotong, saya agama saya Islam. Oh, engkau muslim? Iya. Saya tidak muslim. Kata tukang pangkasnya, saya Kristen, saya Nasoro. Engkau muslim? Iya. Saya mau tanya, kalau engkau memang muslim, engkau meyakini adanya Tuhanmu yang namanya Allah? Kata yang muslim, iya. Allah itu Tuhan saya. Engkau yakin bahwa saya Tuhanmu itu maha kuat, maha mampu? Yakin? Yakin. Kata tukang pangkas yang non muslim, saya mau tanya, kalau memang Tuhanmu Allah itu maha mampu, maha kuat, kenapa masih banyak orang yang belum beriman kepada Tuhanmu? Mengapa masih banyak orang yang berzina? Mengapa masih banyak orang yang mabuk-mabukan? Kenapa? Katanya maha mampu, ya sudah, Islamkan semua. Kenapa? Itu yang muslim diam bingung, mikir jawabannya itu bingung. Mungkin kalau kita ya sama, bingung, tidak akan bisa jawab. Setelah dipangkas itu rambut muslim, penasaran ini muslim apa jawabannya. Kata tukang pangkas rambut, belum ada jawaban, berarti engkau tidak meyakini adanya Tuhanmu, Tuhan masih lemah. Keluar ini orang muslim, mau pulang, mau masuk mobil, orang muslim ini melihat seorang laki-laki yang rambutnya panjang, kemudian kotor, berantakan. Dilihat oleh orang muslim, laki-laki tersebut, orang muslim mengatakan, nah ini jawaban saya. Didekati itu laki-laki yang rambutnya panjang, kotor, kemudian ditanya, Mas, saya minta waktu 10 menit, ikut saya ke dalam pangkas rambut. 10 menit saja. Sudah dibawa itu laki-laki yang rambutnya panjang, kotor, masuk ke pangkas rambut. Sampai di dalam pangkas rambut, ini laki-laki yang muslim tadi mengatakan, nampaknya di sini tidak ada tukang pangkas rambut. Tukang pangkas rambut itu tersinggung. Kau ngomong apa? Enggak ada tukang pangkas rambut, terus saya siapa? Kata yang muslim itu, kalau memang ada tukang pangkas rambut, tidak mungkin ada orang yang rambutnya masih panjang, masih kotor. Kata yang non muslim itu, tukang pangkas, ya bukan salah saya ada di sini. Kenapa ini orang tidak datang ke tempat saya potong bisa rapi bersih? Ya inilah salahnya.
Kata yang non muslim, apa kata yang muslim? Sama, itu jawaban saya. Allah itu ada. Cuman orang yang maksiat tidak datang kepada Allah, makanya mereka belum dapat hidayah Allah. Makanya kalau kita seberapa banyak dosa kita, ayo tobat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Ulama mengatakan inna dina syatron, agama ini kalau dibelah dua ada dua. Yang pertama tarkut ta'ah, yang kedua fi'lut ta'ah, yang kedua tarkul maksiyah. Agama Islam intinya ada dua macam. Amalan dalam Islam ada dua macam. Yang pertama fi'lut ta'ah, mengerjakan ibadah. Yang separuh keduanya tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Ini inti Islam. Ulama ditanya oleh seorang muridnya, Ustaz, lebih baik mana hamba Allah yang STMJ? Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Lebih baik mana orang ibadah terus istiqomah, maksiatnya juga istiqomah, dengan orang yang ibadah biasa yang wajib dia tidak melakukan maksiat alias menjauh dari maksiat? Lebih afdal mana? Ulama itu mengatakan lebih afdal hamba atau manusia yang ibadahnya biasa saja, cuma dia menjauh dari maksiat kepada Allah, daripada orang yang maksiat istiqomah, ibadah istiqomah. Kenapa? Karena fi'lut ta'ah, mengerjakan ketaatan, semua orang bisa. Orang yang beriman bisa sholat, orang yang beriman bisa puasa Ramadan, orang yang munafik pun bisa sholat, bahkan orang kafir pun banyak yang ibadah. Kalau kita tahu di Jawa Timur, di Malang, di situ ada Fakultas Alkitab. Ini milik orang non Muslim. Itu masya Allah di sana nggak sedikit yang hafal Al-Quran, nggak sedikit. Bahkan di antara mereka ada yang hafal kutubus sittah, kitab hadis. Sahihul Bukhari 4000 hadis mereka hafal. Sahih Muslim mereka hafal. Al-Imam Tirmidzi sahihnya mereka hafal. Tapi karena tidak ada hidayah, mereka belum beriman kepada Allah. Maknanya semua orang bisa melakukan taat, mau yang beriman mau tidak beriman. Tapi kalau meninggalkan maksiat ini adalah orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau sudah menjauh dari maksiat ini lebih bagus daripada sholat terus maksiat jalan. Na'udzubillah. Makanya dalam hadis diriwayatkan Sahih Bukhari wa Muslim, ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, selain yang mana hari kiamat tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad daripada 7 golongan tersebut, al-imamul adil. Imam, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan Allah. Yang disebut pertama pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, mustajabud dakwah, doanya qabul dan diijabahi oleh Allah. Makanya jangan sampai meremehkan pemimpin yang adil. Orang yang meremehkan pemimpin yang adil ini tanda orang yang munafik. Tapi sebaliknya, kalau sudah pemimpinnya tidak adil, maka rakyatnya akan rusak dan banyak maksiat. Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Masyarakat ini banyak maksiat, ada yang zina, yang enggak sholat, yang enggak puasa Ramadan. Rusaknya masyarakat karena rusaknya para pemimpin. Tapi ingat, wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya para pemimpin karena rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama bihubbil jahi wal mal. Rusaknya ulama kalau sudah ulama cinta kedudukan dan cinta fulus. Paham fulus? Bil fulus kullu syai'in mulus.
dengan uang, semua perkara mulus. Kalau sudah yang ngaku ustadz cinta kepada dunia, ini tanda kehancuran para pemimpin. Pemimpin hancur, maka rakyat ikut hancur. Jadi semua berhubungan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ada dua kelompok. Kalau dua kelompok ini baik, maka manusia akan baik. Dua kelompok ini rusak, maka semua manusia rusak. Siapa? Al-ulama wal umara. Pemimpin ketika rusak, masyarakat rusak. Ulama ketika rusak, masyarakat rusak. Makanya hati-hati, sekarang zaman di akhir banyak fitnah. Banyak yang ngaku ustaz tapi masya Allah. Sekarang ada dua macam, ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Kalau ulama beneran ngajak umat Nabi Muhammad untuk masuk surga, tapi ulama-ulama ngajak umat untuk masuk ke surga-surgaan. Hati-hati, kadang ada yang ngaku ustaz, ditanya, ustaz, hukum saya kerja ini gimana ustaz? Kata ustaz itu haram. Wah, tegas. Haram. Al-Quran mengatakan haram, hadis mengatakan haram. Tinggalkan pekerjaan itu. Kata yang nanya, wah haram ustaz, padahal saya sudah niat kalau halal itu keuntungannya setengah buat ustaz. Kata ustaz itu, oh gitu, iya ustaz, cuman haram gak jadi. Kata ustaz, sebentar, kayaknya masih ada khilaf ulama. Kayaknya masih ada yang mengatakan makruh itu bukan haram. Mau mengatakan mubah sudah, ngomong haramnya sudah keras. Ini tanda ketika ulama rusak maka pejabat ikut rusak, pejabat rusak maka masyarakat ikut rusak. Tapi kalau pemimpin yang adil, insya Allah rakyat akan makmur. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang adil. Yang kedua yang mendapatkan naungan dari Allah, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Yang selanjutnya, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua seorang laki-laki yang dia berkumpul dan cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Yang selanjutnya, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang pemuda atau pemudi ketika diajak maksiat oleh lawan jenisnya, yang lawan jenisnya orang yang gagah tampan ataupun cantik, orang kaya, tapi ia menolaknya, mengatakan saya tidak mau maksiat, saya takut kepada Allah. Selanjutnya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seorang yang sedekah dengan sedekah, fa'akhfaha, dia sembunyi-sembunyi sedekahnya, ibarat kata tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina, seseorang ketika tengah malam dia bangun berzikir kepada Allah kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini 7 golongan. Perhatikan, ini 7 golongan. Yang 7 golongan ini semuanya mengerjakan ketaatan kecuali satu, dia meninggalkan kemaksiatan. 7 golongan ini mengerjakan ketaatan kecuali satu, dia meninggalkan maksiat, dan yang satu ini lebih afdal daripada yang 6. Apa yang lebih afdal di antara 7 ini? Seseorang yang diajak maksiat oleh lawan jenisnya, yang lawan jenisnya masya Allah gagah, tampan, cantik, kaya, tapi dia menolaknya karena takut kepada Allah. Ini yang paling mulia. Makanya ada satu cerita, ini kejadian nyata di Mesir. Ada seseorang pemuda yang terkenal dengan syabun miski, pemuda yang badannya wangi sewangi minyak misik. Pemuda ini bukan ustaz, pemuda ini bukan ulama, bukan kiai, bukan habib, tapi pemuda ini ahli ibadah, menjauh dari maksiat. Dan pemuda ini tampan,
gagah. Beliau ini Syabul Miski punya kerjaan kahrobai. Kahrobai itu tukang benarkan listrik. Mungkin kipas angin rusak, ini kerjaan beliau. AC rusak, ini kerjaan beliau. Beliau tampan, ahli ibadah. Hingga diriwayatkan dari sangat tampannya Syabul Miski ini, ketika lewat di satu lorong, Syabul Miski berjalan di satu lorong, para perempuan mau yang muda yang tua keluar dari rumah untuk melihat ketampanan Syabul Miski. Masya Allah, lewat jalan itu heboh para perempuan, Syabul Miski lewat, Syabul Miski lewat. Kalau kayak sekarang seperti yang ceramah, gagahnya seperti yang ceramah, nggak boleh protes. Saya yang megang mic, saya gak enak kepada Ustaz Fakhruddin ngomong gagah. Syabul Miski orang yang tampan. Suatu hari Syabul Miski ini ditelepon oleh seorang perempuan yang masih gadis, kaya, kemudian cantik. Beliau ditelepon, wahai pemuda, saya punya AC di rumah rusak. Tolong kau sekarang ke rumah saya, benarkan AC saya. Kata pemuda itu, ya sudah, di mana alamatnya Mbak? Di jalan ini nomor sekian. Pergi itu Syabul Miski. Ketika pergi ke rumah pemudi yang gadis, yang cantik, yang kaya, kata perempuan itu, wahai pemuda, wahai tukang servis, wahai Syabul Miski, AC yang rusak ternyata di kamar saya. Silahkan benarkan AC yang ada di kamar saya. Masuk ke kamar gadis ini, dia naik benarkan AC. Ketika benarkan AC itu pemuda, perempuan yang cantik ini yang masih gadis memanfaatkan kesempatan. Dikunci pintu kamar, dicabut itu kunci, masuk kantong. Kata wanita tersebut, wahai pemuda, sudah lama saya naksir kepadamu, cuman engkau tidak pernah membalas cinta saya. Sekarang kita berdua di kamar, kau gak bisa lari, sudah saya ambil kuncinya. Pilih salah satu di antara dua hal, melayani aku berhubungan zina. Kalau engkau tidak mau, saya akan teriak engkau ini pencuri, biar orang datang memukulmu sampai engkau mati. Pilih. Ini cobaan yang sangat berat. Pemuda itu mengatakan, inni akhafullah, saya gak mau berhubungan zina, itu haram, maksiat. Kata gadis itu, saya tidak ada urusan, kau pilih. Mau hubungan dengan saya, aman. Tapi kalau kau menolak, engkau akan mati. Pemuda itu mulai mikir, dilakukan hubungan dosanya besar, zina. Tapi kalau tidak dilayani, mubadir, barang bagus. Ya sudah, saya mau melayani hubungan dengan syarat. Saya gak enak keringetan habis benarkan AC, saya mau mandi 10 menit kasih waktu, saya bersih-bersih, setelah itu terserah, engkau mau apa saya akan layani. Kebetulan di dalam kamar itu ada kamar mandi. Kata wanita itu, wah istimewa lagi, sudah wangi, ganteng, mau mandi pula, tambah bersih, silahkan kau masuk kamar mandi 10 menit, saya juga mau siap-siap. Kata perempuan tersebut. Itu pemuda masuk kamar mandi, enggak mandi. Dia mikir bagaimana caranya saya keluar dari tempat ini, lolos dari maksiat kepada Allah. Mikir itu pemuda di kamar mandi, dapat ide, dapat satu ide. Apa? Pemuda itu mencubit perutnya, memukul perutnya. Apa tujuannya? Supaya mules, supaya sakit perut. Ini lihat, ketika orang berusaha menjauh dari maksiat, pasti menemukan jalan keluar. Dipukul itu perutnya, dipukul sampai mules, subhanallah, diberi mules oleh Allah. Maaf, itu pemuda, maaf, buang air besar. Setelah buang air besar lumayan banyak, itu maaf, kotorannya itu tidak disiram, cuman itu kotoran diambil, kemudian dilulurkan ke badannya, diambil lagi, dilulurkan ke badannya. Ini lulur herbal, alami, tanpa bahan pengawet. Diambil lagi, dilulurkan ke badannya.
diambil lagi, dilulurkan ke badannya sampai habis, hingga badan pemuda itu yang tampan berlumuran kotornya sendiri, bau dan kotor. Ketika selesai berlumuran kotoran, keluar dari kamar mandi, bertemu dengan perempuan, kata pemuda, silahkan kalau mau zina dengan saya, monggo. Kata perempuan itu, kau kotor, kau bau, keluar. Masya Allah, itu pemuda senangnya minta ampun, keluar dari kamar perempuan itu, keluar dari rumahnya, lari lewat kampung. Itu orang keluar semua heran, kok ada WC berjalan. Sabun miski yang awalnya tampan sekarang kotor bau. Itu sabun miski masuk ke rumah, sampai di rumah mandi, beliau ambil wudhu, sholat 2 rakaat, menangis, ya Allah, alhamdulillah, bebas dari maksiat kepadamu ya Allah. Saya bersyukur menangis kepada Allah, hingga tidak sengaja tertidur. Ketika tidur, di dalam mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Didatangi oleh Nabi Muhammad. Sudah sepakat dalam hadis disebutkan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, itu benar, itu aku, bukan bunga tidur. Li'anna syaitan lam yatamattan bi, karena setan tidak pernah sampai kapanpun bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Tapi ingat, melihat bukan suara, jangan tertipu. Kata Rasulullah, yang melihat aku maknanya melihat wajah, itu benar aku, Rasulullah. Jangan tertipu dengan suara. Ustaz Habib, saya semalam mendengar suara Rasulullah. Saya kayaknya mau menjadi nabi akhir zaman. Ini bukan suara nabi, ini suara iblis ataupun setan. Hati-hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu pernah ketika berjalan diikuti oleh cahaya awan yang sangat terang, mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rafa'tu angkat takalif, berkat ibadahmu banyak wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku Allah. Kata awan tersebut, sekarang engkau tidak wajib lagi mengerjakan ibadah, engkau gak wajib sholat, engkau gak wajib puasa, engkau gak wajib zakat lagi, berkat ibadahmu sudah istiqomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal tersebut, beliau gak banyak omong, melepas sandal dilepas, kemudian dilempar kepada awan yang mengatakan, sa'ata ya la'in, terkutuk makhluk yang dihinakan oleh Allah. Itu awan yang asalnya terang menjadi hitam kotor, jatuh makhluk dari atas. Siapa yang jatuh? Iblis yang jatuh. Kata iblis, wahai Syekh, engkau kok tahu saya ini iblis, padahal saya ingin menipumu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana saya tidak tahu engkau ini iblis? Rasulullah pun gak punya dosa, masih sholat sampai meninggal, apalagi saya. Makanya Bapak Ibu, sekarang ini zaman banyak aliran. Ada aliran, salah satunya aliran Iling. Tahu Iling? Iling ini orang kelompok aliran yang mengatakan tidak wajib sholat, yang wajib hanya ingat kepada Allah. Kalau masuk waktu sholat, waktu isya, masuk ke masjid gak sholat, duduk ingat kepada Allah, cukup. Ini aliran Iling. Kalau ketemu dengan orang seperti ini, mengatakan ngapain sholat, gak wajib, yang penting hati, yang penting ingat, cukup. Kita gak usah payah pakai dalil, gak usah. Terus gimana, Beb? Copot sendal, lepas sendal kita, hantamkan ke mukanya. Insya Allah mukanya menjadi hitam kotor, iblis yang keluar. Kalau marah jangan disuruh Habib Umar, jangan bilang disuruh Habib Umar, bilang disuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kembali ke cerita, itu pemuda didatangi oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad mengatakan kepada pemuda ini, muftakhirun bika ya Syekh. Kata Rasulullah, wahai pemuda, aku bangga mempunyai umat sepertimu. Engkau menjauh dari maksiat karena takut kepada Allah dan karena takut kepadaku. Kata pemuda, iya ya Rasulullah, cuman saya ini sudah terkenal bau kotor. Saya sudah terkenal di orang kampung ini, saya bau kotor. Kata Rasulullah, jangan khawatir. Adni minni, mendekat kepada saya.
ketika ada di hadapan Rasulullah, itu pemuda dipeluk oleh Nabi Muhammad. Ketika dipeluk oleh Nabi Muhammad, keringat Nabi nempel di badan pemuda. Kita tahu keringat Nabi atyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik, menempel di badan pemuda. Ketika itu beliau sabun miski ini bangun, dari bangun sampai ia meninggal badannya lebih wangi daripada minyak misik. Ini barokah kemuliaan orang yang menjauh dari maksiat. Mudah-mudahan kita golongan hamba yang menjauh dari maksiat. Amin Allahumma. Yang kedua, wasiat Allah kepada Nabi Uzair yang lebih pantas untuk kita. Allah mengatakan, ya Uzair, idza asabaka khairun fala tanzur ila yasir. Kata Allah, wahai Uzair, kalau engkau mendapatkan rezeki jangan lihat rezeki ini banyak atau kecil atau sedikit, jangan. Tapi fandur manil ladzi razaqak, tapi lihat siapa yang memberi engkau rezeki. Kalau kita paham siapa yang memberi kita rezeki, insya Allah kita menjadi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin Bapak Ibu, semua yang ada pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya nikmat dari Allah. Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Apapun ada hikmahnya, ada nilainya. Makanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita semua menghitung apa kemuliaan satu nikmat Allah, sampai kapanpun tidak akan mampu menghitungnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, menghitung saja tidak mampu, bagaimana mau balas nikmat Allah? Bagaimana mau balas nikmat Allah? Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya nikmat dan tidak ada yang sia-sia. Mari kita introspeksi diri. Saya tanya Bapak Ibu, kita di kepala ini ada rambut, insya Allah semuanya punya rambut. Rambut yang ada di kepala makin nambah hari makin panjang. Betul? Betul. Kita punya rambut di atas mata, namanya apa? Alis. Makin nambah hari gak panjang-panjang. Sekarang bayangkan gimana kalau dibalik oleh Allah. Yang di kepala makin hari gak panjang-panjang, yang di atas mata tiap hari tambah panjang. Insya Allah tiap hari motong alis. Kadang yang gak panjang-panjang, ibu-ibu ini kadang senang nyukur alis. Hati-hati musim hujan, bisa luntur. Saya pernah masih kecil itu datang ke nenek saya. Saya tanya, "Nek, saya itu penasaran gimana wujudnya jin dan setan." Kata nenek saya, "Ya sudah, kalau engkau mau tahu bentuk atau wujudnya jin dan setan, sekarang engkau potong habis rambut kepala sampai gundul habis, kemudian alismu potong sampai habis. Setelah itu kau bercermin, yang dicermin itu jin dan setannya." Semua ada hikmah. Saya pernah diundang orang kaya di daerah, insya Allah kalau gak salah daerah Madiun. Di Madiun Jawa Timur saya diundang oleh orang kaya. Masya Allah, mobil gak ada yang tidak mewah, mobilnya mewah, Masya Allah. Tapi yang heran, orang kaya yang undang saya pengajian gak hadir di majelis, gak ada. Saya penasaran, tanya kepada panitia, saya mau tanya, orang yang kaya undang saya kemana, kok gak hadir? Kata panitia, "Beb, yang undang antum orang kaya itu sedang sakit parah, ada di rumahnya." Kata saya, sudah selesai saya ceramah, saya mau menjenguk orang yang sakit, orang kaya itu. Siap. Selesai ceramah, saya ke rumahnya. Masya Allah, rumahnya besar. Ketemu dengan istri, kata istrinya, "Habib, silakan masuk, Beb. Suami saya yang sakit parah ada di kamar." Saya masuk kamarnya, Masya Allah, kamarnya luas. Ketika saya masuk, itu suami orang kaya yang mengundang saya, katanya sakit berat. Masya Allah, segar badannya, menyambut saya, sehat, jalan kuat. Saya tambah heran, katanya sakit parah, apa sakitnya?
Saya tanya Pak Haji, katanya sakit. Iya Beb, tapi kok kayaknya segar, nggak ada lemas. Kata orang kaya itu, Beb, saya ini sakit parah. Kalau seumpama harta saya ini bisa menjadi obat, saya korbankan menjadi obat. Sakit apa Pak Haji? Sakit kanker, sakit jantung, ataupun yang lainnya? Kata Pak Haji, tidak Beb, saya punya lidah saya ini mati rasa, nggak ada bedanya Beb. Ini tempe tahu sama, hambar semuanya. Ini sate ayam sama kambing sama, nggak ada bedanya. Cuman saya bisa merasakan kenyang saja, tapi nggak ada rasa tidak ada beda rasanya, sama, hambar. Saya sudah periksa kemanapun, tapi nggak kunjung sembuh. Tapi Masya Allah, kita Bapak Ibu, alhamdulillah diberikan lidah oleh Allah, semuanya bisa merasa. Masam pun bisa merasa, manis pun alhamdulillah, pahit pun bisa, hambar pun bisa, dicampur semua rasa masih bisa merasa. Pertanyaannya satu, pernahkah bersyukur atas nikmat lidah? Jarang. Makanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur kepada Allah. Saya pernah punya teman dokter. Kata teman saya, Pak Ustaz, memang betul Allah ini mengatakan manusia sedikit yang bersyukur atas nikmat Allah. Kata saya, kenapa Pak Dokter? Iya, Ustaz tahu manusia ini menghirup udara untuk bernafas, menghirup dua hal. Ingat-ingat Bapak Ibu, menghirup dua hal. Ada istilahnya oksigen dan nitrogen. Yang nggak paham cukup nganggu-nganggu saja. Oksigen, nitrogen, ini yang dihirup oleh manusia untuk bernafas. Manusia yang bernafas sehari menghirup oksigen 2.500 liter dan nitrogen 11.000 atau 11.000 liter. Habib tahu harga tabung oksigen bagi orang yang susah bernafas itu, 1 liter oksigen harganya 25.000, 1 liter nitrogen harganya 10.000. Manusia sehari butuh 2.500 liter, kalikan 2.500 liter kali 25.000 dan 10.000 nitrogen kali 11.000 liter. Saya hitung Bapak Ibu, saya hitung jatuh jumlahnya. Kalau kita disuruh bayar pajak nafas oleh Allah, saya hitung untuk bernafas sehari wajib membayar 181 juta sehari. Kita hidup berapa tahun? Ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Kalikan, jangankan yang bertahun-tahun, yang 181 juta untuk bernafas, kalikan 30 hari. Saya kali 181 juta kali 30, jatuh jumlahnya untuk bernafas. Ketika Allah meminta pajak nafas bagi kita, maka manusia wajib membayar pajak sebulan pajak nafas seharga 5,5 miliar. Ada yang mampu bayar? Bu, ada yang mampu bayar? Beb, jangankan bayar 100 juta tiap hari. Kadang saya sepeda motor kredit, kadang baju saya kredit. Allah tidak minta wahai hamba bayar pajak nafas, tidak. Belum nikmat mata, Allah tidak minta bayar nikmat mata, tidak. Yang Allah menyuruh dalam Al-Quran, washkuruli wala takfurun, kata Allah, bersyukur kalian wahai hamba, jangan kufur nikmat kepadaku, kata Allah. Makanya para ulama itu, Masya Allah Bapak Ibu, kalau menghitung nikmat Allah itu sangat detail, bersyukurnya juga sangat detail, hingga disebutkan dalam kitab ada seorang ulama. Seorang ulama ini mempunyai kebiasaan setelah buang air besar, ini ulama ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat sujud syukur. Setiap keluar dari kamar mandi buang air besar. Diperhatikan oleh anaknya, kata anaknya, wahai abah,
Aku perhatikan engkau setiap keluar dari kamar mandi pasti engkau sujud syukur sholat 2 rakaat. Kenapa? Kata abahnya, wahai anakku, ketahuilah, saya sujud syukur setiap selesai buang air besar. Saya bersyukur kepada Allah telah gampang mendapatkan rezeki makanan. Saya makan dengan lancar, diproses lancar, keluarnya juga lancar. Setiap kali, makanya saya sujud syukur kepada Allah. Makanya kadang nikmat itu kita anggap remeh, padahal itu nikmat agung dari Allah. Ada satu cerita, seorang raja. Raja ini kita tahu, raja ini seperti presiden, rakyat banyak, mobil mewah, istana mewah. Ada zaman dahulu raja ini kaya, istrinya 4. Istri 4, rakyat banyak, mobil mewah, istana mewah. Raja ini meskipun kaya, cuman raja ini punya satu penyakit. Apa penyakit raja ini? Perutnya besar, kembung. Kenapa? Karena sudah 3 minggu, tidak bisa membuang angin alias tidak bisa kentut. Perutnya besar. Raja ini sudah mulai capek, sudah mulai sakit, nggak bisa apa-apa, 3 minggu nggak bisa kentut. Akhirnya menulis sayembara. Kata raja, wahai rakyat-rakyatku, siapapun di antara kalian yang bisa menyembuhkan penyakit saya beri semua kemauannya. Tapi kalau tidak berhasil, saya penggal kepalanya. Itu dokter-dokter banyak yang daftar. Wah, ini dapat hadiah ini, nggak bisa kentut, saya punya resepnya, kata dokter. Akhirnya daftar, saya bisa, kata raja, catat orangnya. Dicatat dokter 1, 2, 3 sampai 10. Ada satu hari seorang ulama wali Allah. Kita tahu orang soleh doanya makbul. Ulama ini melihat pengumuman bahwasanya raja itu sakit, merasa kasihan ini ulama. Kata ustadz ini, saya coba mau ke istana mau mengobati raja. Daftar itu ustadz, saya insya Allah bisa mengobati raja. Ketika waktu penyembuhan atau dokter itu memberikan obat kepada raja, kata raja, ayo dokter nomor 1 maju. Ingat, kau berhasil dapat semua kemauanmu, kau gak berhasil, aku penggal kepalamu. Dokter itu siap raja, siapkan obatnya. Disiapkan oleh dokter yang pertama, dibuat obat, diracikan obat. Kata dokter, silakan raja diminum. Diminum oleh raja. Ditunggu 10 menit, enggak berhasil. Kata raja, Algojo, penggal kepalanya. Penggal. Nomor 2. Ketika nomor 2, masya Allah. Masya Allah. Panggil. Buat obat. Dibuat obat. Silakan raja diminum. Diminum sama raja. Ditunggu 10 menit, gak berhasil. Kata raja, penggal kepalanya. Yang ketiga, yang keempat, gak berhasil, penggal. Sampai giliran ustadz ini datang. Ustadznya memang biasa, nggak gagah, cuman manis. Kayak yang di depan kita, Ustadz Fakhrudin. Memang gagah-gagah saya, jujur saja. Cuman saya kalah manis saja. Ustadz ini datang menghadap raja. Kata raja, lu Ustadz ngapain kesini? Kata Ustadz ini, orang soleh ini saya mau mencoba mengobati raja. Kata raja, tidak usahlah Ustadz, ini sudah 10 dokter saya penggal kepalanya karena tidak berhasil. Saya tidak mau Ustadz tidak berhasil, akhirnya saya penggal kepala Ustadz. Terus siapa yang ngajar? Ngisi pengajian siapa? Kata Ustadz, tidak raja, saya bisa. Kata Ustadz itu, raja, sebelum saya mengobati raja, raja berjanji siapapun yang bisa mengobati dapat semua permintaannya. Yang gak berhasil memang dipenggal kepalanya. Betul raja? Betul. Ustadz mau apa? Mau mobil? Mau harta? Saya kasih. Kata Ustadz itu, saya tidak macam-macam, saya minta satu saja. Kalau saya berhasil mengobati raja, saya minta satu permintaan. Saya mau jadi raja, raja jadi rakyat.
istri berikan kepada saya, mobil berikan kepada saya, rakyat berikan kepada saya, raja jadi rakyat jelata. Kata raja, waduh, permintaannya ini sangat besar ini. Kata raja, gimana kalau seperti ini? Kau berhasil mengobati saya, separuh harta saya ambil. Kata ustadz itu, tidak raja. Saya mau jadi raja, engkau jadi rakyat. Ya sudah, gini saja, engkau berhasil mengobati penyakit saya, engkau jadi raja, tapi tolong saya jadi wakilnya. Kata ustadz itu, tak mau raja, ini harganya sudah pas, gak bisa ditawar. Kalau raja tidak mau, saya pulang. Wah, ngancam pula ini ustadz. Kata raja, oh ngancam saya, silahkan ustadz, obati saya. Nggak berhasil, awas saya penggal kepala ustadz. Siap raja. Wah, ustadz itu mendekat kepada raja, memegang perut raja yang kembung. Kata ustadz itu, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkan penyakit raja dengan izin. Kalau nggak berhasil, Allah saya yang dipenggal ya Allah. Tolong ya Allah, sembuhkan. Kabul, dipukul perutnya. Tunggu raja 10 menit. Ketika nunggu 10 menit, ustadz itu berkeringat. Ya Allah, tolong ya Allah, kepala saya dipenggal ya Allah, tolong ya Allah. Ditunggu 10 menit, hampir 10 menit, subhanallah, dikabulkan doa raja. Apa doa ustadz? Raja itu bisa buang angin, bisa kentut. Bayangkan bapak ibu, 3 minggu gak bisa kentut, terus kentut 1 jam mungkin kentutnya. Wah, bisa kentut, itu raja lega, senang. Ketika senang sembuh, itu rakyat dikumpulkan. Rakyat saya kumpul. Ketika kumpul rakyat itu mengambil mic itu raja. Raja mengatakan, wahai rakyat-rakyatku, saya sudah berjanji siapapun yang bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan beri semua kemauannya. Ketahuilah, ustadz atau kiai ini bisa menyembuhkan saya. Ustadz ini minta jadi raja, saya jadi rakyat. Mulai sekarang harta saya, jabatan saya, rumah mewah saya, istana mewah, istri-istri saya, silahkan ustadz untuk ustadz. Silahkan ambil ustadz kontak atau pintu atau kunci rumahnya. Ustadz jadi raja sekarang. Kata ustadz itu, tak mau raja, saya tak mau jadi raja. Wah, enak ustadz jadi raja, rakyat banyak, istri 4 ustadz, belum ada yang lain-lainnya, belum mana mobil mewah, istana mewah. Enak, saya mobil mewah ustadz, keluaran 2025, sekarang belum keluar, cuma saya yang punya itu. Kata ustadz itu mengatakan, tidak raja, saya tak mau jadi raja. Kenapa? Saya memang bisa mengobati penyakit orang, penyakit raja, cuman saya tidak mau diberi imbalan yang seharga kentut. Rajanya mahal, apa marah apa? Engkau bilang harta saya seharga kentut? Iya raja. Kok bisa? Kata ustadz itu, saya tanya, raja rela mengorbankan istana mewah, mobil mewah, kemudian uang yang banyak, rakyat yang banyak, bahkan istri dikorbankan untuk saya, untuk apa raja? Untuk apa? Kata raja, ya untuk bisa kentut. Nah, berarti harta raja semuanya hanya seharga. Pertanyaannya bapak ibu, pernahkah syukur kita setelah kentut? Pernah syukur? Tak ada, kadang kentut sudah keras, bau, diem pula gak ngaku. Kadang gak ada syukur. Ini nikmat dari Allah, kita anggap remeh, cuma ini nikmat agung pada hakikatnya. Tapi ingat, ini cerita bukan terus anjuran kentut sembarangan. Ibu nanti pulang jalan sama temannya, kentut, kata temannya, ibu ini gak punya akhlak, kentut sembarangan. Kata yang kentut ibu itu mengatakan, loh, gak dengar ceramah Habib tadi, tidur nampaknya ini tadi. Ini nikmat agung bu, kentut ini nikmat agung. Betul, memang kentut itu nikmat agung bagi yang kentut, bagi yang nyium bencana. Sekecil apapun itu nikmat.
Ketika kita tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan meremehkan nikmat tersebut. Makanya jangan meremehkan nikmat. Jadilah hamba yang bersyukur. Apapun yang kita dapat di hari itu, syukuri, insya Allah kita menjadi hamba yang paling kaya. Jangan iri kepada nikmat orang lain, ibu, jangan. Kadang kita melihat orang kaya, masya Allah, dengan mobilnya, dengan rumahnya yang mewah, kadang kita iri. Jangan iri atas nikmat orang lain. Kita tidak paham apa yang Allah cabut dari nikmat tetangga kita yang kaya itu apa. Harus tahu. Kadang kita iri melihat orang kaya, ya Allah, pengen punya mobil mewah, ya Allah. Jangan iri. Gak sedikit orang kaya dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, punya anak yang narkoba. Banyak. Kadang anaknya jadi preman. Kadang masya Allah orang kaya nikah bertahun-tahun gak dikasih anak. Kita yang gak kaya, alhamdulillah anak kita 8. Balapan sama kucingnya. Kita meskipun gak kaya, kadang kita punya, masya Allah, ada punya anak yang hafal Al-Quran, syukuri. Kita punya anak yang mondok pesantren, syukuri. Kadang kita lihat nikmat orang lain, kita gak paham. Kadang orang itu punya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka daripada itu jangan melihat dan jangan iri kepada nikmat orang lain. Kita syukuri apa yang ada. Insya Allah kita golongan hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin Allahumma. Yang terakhir, sudah gak usah penjabaran yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Uzair, wahai Uzair, idza asabatka musibatun, kalau engkau mendapatkan musibah, fala tasku ila khalqi, jangan banyak mengeluh kepada makhluk, kamala asku ila malaikati idza sa'idat alayya masawi. Kata Allah, wahai hamba, wahai manusia, ketika engkau mendapatkan musibah, jangan banyak mengeluh kepada manusia, sebagaimana aku tidak pernah mengeluh kepada malaikat ketika malaikat menyodorkan maksiat-maksiat kalian. Ketika ya Allah, ini hambamu berbuat maksiat ya Allah, ngegosip, kemudian berjudi, main togel, Allah gak pernah ngeluh, kenapa hamba saya seperti ini? Tidak ada. Makanya kita ketika mendapatkan musibah sabar, jangan mengeluh. Jangan banyak mengeluh kepada orang, kita mengeluh kepada Allah. Di balik musibah ada hikmah yang besar. Dalam hadis disebutkan, ketika orang tahu dibuka oleh Allah di dunia hikmah di balik musibah, maka manusia akan meminta kepada Allah, ya Allah, minta musibah, minta musibah. Makanya jadi hamba yang sabar. Kalau kita selesai sholat, jangan lupa berdoa, Allahumma ja'alna minasyakirina wassabirin. Ya Allah, jadikan hamba ini hamba yang bersyukur mendapat nikmat dan hamba yang sabar ketika mendapat ujian. Mudah-mudahan yang hadir termasuk golongan orang yang sabar, orang yang bersyukur. Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah qabul hajat dunia akhirat. Insya Allah anak kita soleh-solehat. Insya Allah kita istiqomah dalam ibadat. Insya Allah kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah kita tutup umur kita dengan panjang umur, sehat walafiat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah murni dari saya meminta maaf. Kalau ada benar dari ucapan-ucapan saya, dia dari berkat doa para tuan-tuan guru dan doa para bapak ibu dan berkat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah Allah